Baik, kita lanjutkan ke materi pertama sebagai pengantar sebelum kita masuk ke materi pertama di statistika matematika 2, yaitu metode momen. Yang pertama, kita perlu pelajari dulu apa itu pendugaan parameter, apa definisi parameter, kemudian apa definisi penduga, dan parameter yang mendasari suatu distribusi. Kita akan pelajari dulu model probabilistik. Secara umum, model matematika itu ada dua, yaitu model deterministik dan model probabilistik. Ciri model probabilistik adalah di dalam model tersebut ada unsur acak dan ketidakpastian. Berarti kalau model deterministik kebalikan dari model probabilistik, tidak ada unsur acak dan ketidakpastian. Biasanya ciri dari model probabilistik itu ditandakan adanya galat di dalam model tersebut, galat atau error. Nah, di dalam model probabilistik karena melibatkan unsur acak dan ketidakpastian, tentunya akan banyak melibatkan peluang. Nah, di dalam peluang nanti kita kenal juga namanya sebaran peluang. Ini telah Anda pelajari ketika mata kuliah pengantar teori peluang, di mana sebaran peluang itu mempunyai dicirikan oleh adanya parameter. Ya, jadi pendefinisian sebaran peluang itu yang benar itu adalah ditentukan dari pendefinisian parameternya. Dan informasi merupakan hasil pengamatan setiap anggota sampel, yaitu dari populasi dengan sebaran peluang yang diasumsikan. Beberapa contoh sebaran peluang dan parameternya. Yang pertama, ini juga sudah pernah Anda pelajari sebelumnya, yaitu sebaran Poisson. Parameternya adalah lambda, biasa digunakan untuk memodelkan banyaknya kejadian dalam kurun waktu tertentu. Ya, banyaknya kejadian karena sebaran Poisson merupakan sebaran peubah acak diskrit. Kemudian untuk sebaran normal ini ada dua parameter, yaitu mu dan sigma kuadrat. Mu itu rata-rata, kemudian sigma kuadrat ragam. Digunakan untuk memodelkan fenomena melibatkan teorema limit Pisat, dan di dalam contoh kasus banyak sekali data-data yang menggunakan sebaran normal. Kemudian sebaran eksponensial dengan parameter lambda biasa digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian, atau bisa digunakan untuk mempelajari lama suatu alat itu dapat digunakan dengan baik, atau lifetime dari suatu alat. Begitu pula untuk sebaran gamma banyak digunakan sama seperti pada sebaran eksponensial. Sebaran gamma parameternya lambda dan alpha. Parameter itu merupakan besaran atau ciri yang menjelaskan suatu populasi yang dinyatakan dalam bentuk sebaran peluang dan nilai parameternya tidak diketahui. Misal, mu dan sigma kuadrat itu merupakan parameter dari sebaran normal, kemudian lambda itu parameter dari sebaran eksponensial y misalkan, kemudian alfa dan beta itu parameter dari distribusi gamma. Dan variabel hasil pengamatan suatu sampel itu misalkan berukuran n, ya, kita nyatakan y1, y2 sampai dengan yn, dan fungsi dari nilai pengamatan di dalam sampel itu kita sebut sebagai statistik yang nanti akan digunakan sebagai penduga parameter. Kalau kita punya parameter theta, maka statistiknya itu kita berikan tanda topi di atas simbol tersebut. Misalkan parameternya theta, maka statistiknya adalah theta topi. Misalkan parameternya mu, maka statistiknya mu topi. Atau kalau mu bisa kita nyatakan mu topi itu sebagai X bar juga. Kalau sigma kuadrat parameter, sigma kuadrat topi itu statistik, atau biasa kita tuliskan juga sebagai S kuadrat sebagai ragam. Dan theta topi itu sebagai fungsi dari Y1, Y2 sampai dengan Yn, atau si dari sampel sebanyak.
Untuk menduga parameter, kita harus memperhatikan sifat-sifat penduga yang baik. Jadi, penduga yang baik itu memiliki sifat tak bias dan ragam kecil. Tak bias itu tepat mendekati nilai yang sebenarnya, dan ragam kecil artinya akurat, nilai yang tidak jauh berbeda dari satu sampel yang lain. Metode yang digunakan untuk pendugaan parameter yang akan kita pelajari di metode di statistika matematika 2 ini adalah metode momen dan metode maksimum likelihood. Keduanya bertujuan untuk membentuk statistik, yaitu fungsi dari pengamatan dalam sampel, dan keduanya juga untuk membentuk penduga dengan sifat-sifat yang baik. Selain kedua metode ini, sebenarnya ada metode yang lain, yaitu metode Bayesian yang dalam materi ini tidak disampaikan, tapi nanti kalau Anda tertarik bisa mempelajarinya di mata kuliah pilihan, yaitu analisis Bayesian, yang tentunya metode Bayesian akan berbeda dengan metode momen dan metode maksimum likelihood. Oke, demikian mungkin sementara yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Minggu depan kita lanjutkan ke metode pendugaan parameter yang pertama, yaitu metode momen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.